Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika SDMI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan halaman 69. Masih soal tentang FEB dan KPK, yaitu soal ayo mencoba. Terdiri dari 4 buah soal, yaitu soal yang pertama, Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Benny setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Soal kedua, Titi berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Soal ketiga, Dayu mempunyai 20 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Soal yang keempat, Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Edo ingin membagikannya pada teman-teman dan akan dimasukkan dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Dari soal 1 sampai 4 merupakan soal cerita tentang KPK dan FEB. Jadi bagaimana pembahasannya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, silakan yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, bantu juga dengan like ya. Kalau sudah, terima kasih. Langsung kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Benny setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Dari soal nomor 1 ini bisa kita lihat, Benny berenang setiap 4 hari sekali, Benny setiap 5 hari sekali. Berarti untuk soal nomor 1 ini yang kita cari adalah KPK dari 4 dan 5. Jadi tentu pertama kali kita cari dulu faktorisasi primanya. Adalah 2 kali 2 bagi 2, 2. 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. 5 sudah bilangan prima, tetapi kita buat saja 5 bagi 5 1 atau 1 kali 5. Ini karena faktornya 1 dan dirinya bilangan itu sendiri, maka 5 adalah sudah bilangan prima, berarti 5 itu sama dengan 1 kali 5, 5 saja. Setelah kita tentukan faktorisasi prima dari 4 dan 5, bisa kita tentukan KPK dari 4 dan 5, yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Jadi KPK nya yaitu 2 kali 2 4 kali 5 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Lalu setelah kita cari, kita cek lagi. Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember. Jadi KPK-nya adalah 20. Tinggal kita tambahkan saja. Dari KPK dari 4 dan 5 adalah 2 pangkat 2 kali 5 yaitu 20. Setelah kita tentukan KPK-nya, jadi Udin akan berenang bersama-sama lagi, tinggal kita tambahkan saja 8 ditambah 20, yaitu bersama-samanya 8 Desember. Kita cari KPK-nya 20, kita tambahkan 8 ditambah 20, yaitu 28. Jadi mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya adalah 28 Desember 2017. Jadi untuk soal nomor 1, kita cari dulu KPK dari 4 dan 5. Setelah kita dapatkan KPK-nya yaitu 20,
mereka bersama-sama tanggal 8. Lalu kita tambahkan 8 ditambah 20. Jawabannya adalah 28. Berarti mereka berenang bersama-sama lagi. Kedua kalinya adalah tanggal 28 Desember 2017. Bisa dipahami adik-adik ya. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Kita lihat nih dari soal pemahaman soalnya dulu. Berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Yang satu lagi Meli 3 hari sekali. Pertanyaannya setiap berapa hari sekali dan Siti dan Meli pergi perpustakaan bersama-sama. Jadi sama dengan soal nomor 1 tadi. Yang soal nomor 2 kita tentukan juga KPK. KPK dari 2 dan 3. Jadi kita cek dari soalnya Siti di perpustakaannya 2 hari sekali, Meli 3 hari sekali. Lalu kita tentukan KPK dari 2 dan 3, yaitu kita kalikan saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK-nya kita tentukan KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi setelah kita tentukan KPK-nya, bisa kita ambil kesimpulan Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 6 hari sekali. Jadi soal nomor 2 kita lihat Siti setiap hari 2 hari sekali, Meli 3 hari sekali. Jadi lalu bisa kita tentukan KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 6 hari sekali. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 caranya cukup gampang, tinggal kita cari KPK dari 2 bilangan yang diketahui, yaitu KPK dari 2 dan 3. 2 sudah bilangan prima, 3 juga bilangan prima, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3, 2 dikali 3 adalah 6. Jadi Siti dan Meli pergi perpustakaan secara bersama-sama adalah ada setiap 6 hari sekali. Kita lanjut untuk soal ketiga. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Untuk soal nomor 3, bisa kita cek lagi soalnya. Mempunyai 24 permen coklat nih Dayu nih, dan 45 permen susu akan dimasukkan ke dalam plastik. Kalau soalnya dimasukkan seperti ini akan di dalam bentuk yang sama, ini jumlahnya, kita mencari FVB. Kita cari FVB dari 24 dan 45 dengan terlebih dahulu kita cari faktorisasi primanya dengan cara menggunakan pohon faktor. Jadi bisa kita lihat 24 bagi 2, 15. Karena 24 bisa dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2, bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. Lalu 6 bukan belum bilangan prima, masih kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 3 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Jadi 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Jadi 24. Atau lagi 2 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 45 tidak bisa dibagi 2. Untuk kita bisa bagi 2, kita bagi 3 lagi. 5 dibagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Nah 5 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Berarti 5 sama dengan 3 kali 3 kali 5. Sama dengan pangkat 2 kali 5. Jadi setelah kita tentukan faktorisasi masing-masing, yaitu faktorisasi dari 4 dan 45,
bisa kita tentukan FVB-nya. FVB kita ambil dari dua bilangannya, harus ada kedua-dua bilangannya. Lihat dulu 2. Di sini 2 pangkat 3, di bawah tidak ada 2, berarti tidak ada yang 2 kita ambil. Lalu 3, di 24 ada 3, di 45 juga ada 3. Berarti kalau sama ada berarti itu FVB-nya. Lalu kita ambil pangkatnya yang terkecil. Di sini 3 pangkat 1, 24, di 5 3 pangkat 2. Artinya kita ambil pangkatnya yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi FVB dari 24 dan 5 sama dengan 3. Jadi FVB-nya yaitu 3. Setelah kita dapat FVB dari 24 dan 5, bisa kita menjawab pertanyaan yang A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Berarti plastiknya berdasarkan FVB-nya. Berarti banyak plastiknya adalah 3 buah, yaitu FVB dari 24 dan 5 yaitu 3. Berarti banyak plastik yang bisa diambil alih dibutuhkan oleh Dayu yaitu 3 buah. Lalu pertanyaan yang B-nya, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Caranya tinggal kita bagi saja. Permen sama dengan 24 bagi FVB-nya. FVB dari 24 dan 45 yaitu 3, berarti 24 bagi 3 sama dengan 8 buah. Lalu banyak permen susu adalah 5 bagi 3 sama dengan 15. Jadi soal nomor 3 ditanyanya ada berapa plastik untuk permen tersebut. Berarti untuk soal nomor 3 ini kita tentukan FVB dari 24 dan 45 dengan cara mencari faktorisasi primanya masing-masing dulu. Itu 24. Faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3 kali 3, dan 45 faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu saya tentukan FVB-nya yaitu 3. Lalu bisa kita jawab pertanyaan yang diajukan. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Jadi banyak plastiknya berdasarkan FVB-nya. Jadi banyak plastiknya adalah 3 buah. Yang B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Tinggal kita bagi saja. 24 kita bagi dengan FVB-nya 3. 24 bagi 3 8 buah. Sedangkan permen susu 5 dibagi 3 sama dengan 15. Bisa dipahami adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita hari ini, yaitu soal yang ke Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Edo ingin membagikannya pada teman-teman dan akan dimasukkan dalam plastik. Berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Selanjutnya berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Jadi soal nomor 4 nih kita pahami Edo ini mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Akan dimasukkan nih dalam plastik. Pertanyaannya berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Selanjutnya berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Untuk soal nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor 3 tadi. Soal nomor 4 kita tentukan dulu FVB dari 56 dan 80 dengan cara kita cari faktorisasi prima aja dulu menggunakan pohon faktor. Cari dulu faktorisasi prima dari 56 dan 80. 56 bagi 2 28. 28 bagi 2 14. 14 bagi 2 7. Kita ulang lagi. 56 bagi 2 28. 28 bagi 2 14. 14 bagi 2 7. Jadi 56 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Lalu 80 bagi 2 40 bagi 2 20, 10 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. 80 bagi 2 dapat 10, 10 bagi 2 dapat 20,
10 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Jadi 80 sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5. Setelah kita dapatkan faktorisasi prima dari 5, 6, dan 80, bisa kita tentukan FVB-nya. FVB dari 24 dan 45 yaitu kita lihat di atas ada 2 pangkat 3, di bawah ada 2 pangkat 4. Nanti kita ambil pangkatnya yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. Di atas ada 7, di bawah tidak ada 7, berarti tidak masuk. Di bawah ada 5, di atas tidak ada 5, berarti juga tidak masuk. Berarti yang sama hanya 2, yang 2 saja. Dan pangkatnya yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi FVB dari 5, 6, dan 80 adalah 8. Bisa ditentukannya adik-adik ya, mencari dari FVB dari dua buah bilangan, yaitu FVB dari 5, 6, dan 80 adalah 8. Lalu setelah kita tentukan FVB-nya, bisa kita tentukan berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil, yaitu jawabannya FVB-nya. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil adalah 8 buah plastik. Yang pertama ini berdasarkan FVB-nya, FVB dari 5, 6, dan 80 yaitu 8. Berarti banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil adalah 8 buah plastik. Lanjut untuk pertanyaan kedua, berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Jadi kita bagi pulpennya 56, kita bagi dengan FVB-nya. Berarti pulpen sama dengan 56 bagi 8 sama dengan 7 buah. Jadi lalu pensil 80 bagi 8 sama dengan 10. Jadi banyaknya pulpen dan pensil pada setiap plastik yaitu kalau pulpen adalah 7 buah dan pensil 10 buah, dan banyak plastiknya adalah 8 buah plastik. Oke, bisa dipahami adik-adik ya soal nomor 4. Dengan terlebih dahulu kita cari faktorisasi prima dari 5, 6, dan 80 menggunakan pohon faktor, boleh juga jadi gunakan cara yang lain. Setelah kita gunakan faktorisasi, kita cari faktorisasi primanya, kita tentukan FVB dari bilangan itu. Yang kita ambil dengan dua bilangan yang sama-sama ada, yaitu sama-sama ada 2. Di 56 ada 2 pangkat 3, 80 ada 2 pangkat 4. Kita ambil pangkatnya yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi FVB-nya adalah 8. Jadi untuk pertanyaan pertama, berapa buah plastik yang dibutuhkan? Yaitu plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil adalah 8 buah plastik. Dan berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Pulpen 56 bagi 8 sama dengan 7 buah. Berarti pensilnya 80 bagi 8 yaitu 10 buah. Jadi setiap bungkus plastik tersebut berisi 7 buah pulpen dan 10 buah pensil. Oke, dari soal 1 sampai 4. Soal 1 dan 2 merupakan soal cerita tentang KPK, dan soal 3 dan 4 merupakan soal cerita tentang FVB. Oke, demikian dulu video pembelajaran kita kali ini. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus membantu proses adik-adik belajar tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Ajak juga teman adik-adik yang lain untuk menonton video pembelajaran kita tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.